Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ini adalah untuk pertama kalinya lagi Miss Vivi bikin video setelah 1 tahun. Karena terakhir Miss Vivi bikin tahun lalu. Oke, di semester ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar dari rumah. Jadi meskipun kalian belajar dari rumah, tetap harus semangat ya. Oke, kemarin di hari Selasa kita sudah belajar sedikit tentang cuaca dari video di YouTube, ya kan? Nah, kalian pasti sudah mengerjakan halaman 5. Udah dikerjain belum? Kalau sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu. Saya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya jangan lupa disiapin buku paket tematik 3, tema 5 tentang cuaca, buku tulis dan juga alat tulisnya. Oke, kalau sudah siap semua, mari kita mulai. Oke, selanjutnya kalian bisa buka di halaman 17, di halaman 16-17 ini. Oke, yang di sini nih. Nah, semester 2 ini kita akan banyak membahas tentang cuaca. Apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu, jadi nggak lama gitu. Misalnya seperti cuaca cerah. Nah, jenis-jenis cuaca ini ada banyak banget. Nggak banyak banget sih, ada beberapa lah. Yang pertama adalah cuaca apa ini? Ya, cuaca cerah. Cuaca cerah ditandai dengan kondisi langit yang cerah gitu. Coba sekarang kalian lihat di luar. Cuacanya lagi cerah atau enggak? Cerah enggak? Cuaca cerah itu ditandai dengan matahari yang terang benderang dan tidak dihalangi oleh awan. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas mataharinya. Tapi nggak boleh sih kalau melihat matahari itu harus pakai kacamata supaya matanya nggak sakit. Bukan kacamata kayak gini, kacamata hitam gitu. Cuaca cerah yang terjadi pada siang hari biasanya juga kita sebut dengan cuaca panas. Cuacanya panas banget ya hari ini. Padahal itu maksudnya adalah cuacanya cerah gitu. Oke. Yang kedua adalah cuaca berawan. Cuaca berawan ditandai dengan kondisi langit yang ditutupi oleh awan yang bergumpal-gumpal gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat awan bergumpal nih kayak gini nih. Ini contohnya cuaca berawan. Nah, foto ini bisa diambil sendiri di sekolah kita Insan Aulia. Ini contohnya berawan. Awalnya bisa dipikir ini tuh cuaca cerah karena langitnya cerah banget, tapi ternyata ini disebutnya berawan. Kenapa? Karena kondisi langit dipenuhi dengan gumpalan-gumpalan awan, sehingga matahari tertutupi oleh awan. Oke. Yang ketiga ada cuaca mendung. Ini gampang banget, kalian semua pasti tahu. Cuaca mendung ditandai dengan kondisi langit yang berwarna gelap. Biasanya awannya berwarna hitam, dan kondisi cuaca mendung ini merupakan pertanda akan segera turunnya hujan. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat langit mendung, warnanya gelap, terus awannya abu-abu gitu, bukan hitam sih, warnanya abu-abu gitu. Nah, tandanya itu udah mau hujan, kan harus siap-siap tuh, entah siapin payung, jas hujan, atau pulang ke rumah. Kalian kedengaran gak tuh? Barusan nih, pas misi lagi nggak ngerekam, ada suara petir. Suara petir merupakan pertanda dari cuaca mendung. Berarti sebentar lagi akan turun hujan. Nah, yang keempat ini adalah cuaca hujan. Betul sekali. Cuaca hujan ditandai dengan adanya rintik-rintik air yang turun dari awan gitu. Sebelumnya kita udah pernah membahas ya bagaimana proses terjadinya hujan di semester yang lalu gitu. Jadi kalian udah tahu kan sekarang ada 4 cuaca yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah cuaca cerah, lalu cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Nah, dari keempat cuaca tadi bisa saja terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misalnya dalam satu hari, tadinya paginya cuacanya cerah, terus tiba-tiba berubah berawan, ternyata sorenya hujan. Nah, itu bisa aja. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat cuaca itu dapat berubah-ubah. Apa aja sih penyebabnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Kalian
kalian bisa buka di halaman 29. Nah, di halaman 29 itu kita akan membahas mengapa cuaca bisa berubah-ubah. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat dulu nih cuaca di rumah kalian lagi cuaca apa nih? Apakah panas, hujan, berawan, atau mendung? Coba lihat keluar dulu. Dah, cuaca apa? Cuaca di suatu daerah itu seringkali berubah-ubah bahkan dalam waktu yang singkat seperti yang bisa dijelaskan sebelumnya. Meskipun kita nih negara Indonesia nih punya yang namanya BMKG, ada yang tahu nggak BMKG? Atau kalian sering dengar di berita BMKG? BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu singkatannya BMKG. BMKG adalah suatu badan atau perkumpulan orang-orang yang pekerjaannya adalah mengamati cuaca yang ada di Indonesia atau memperkirakan cuaca gitu. Jadi misalnya BMKG melaporkan bahwa hari ini Indonesia akan cerah, atau hari ini Bekasi akan panas, atau Jakarta akan turun hujan. Nah, itulah tugasnya BMKG. Meskipun BMKG dapat memperkirakan cuaca, tapi tidak 100% benar karena cuaca itu sulit diperkirakan. Cuaca tidak bisa diprediksi 100% karena cuaca seringkali berubah-ubah bahkan dalam waktu yang singkat. Kenapa sih Miss cuaca itu suka banget berubah-ubah? Ntar paginya panas, terus tahu-tahu pas bunda mau jemur, hujan. Padahal tadinya nggak ada cuaca mendung, tahu-tahu hujan aja gitu. Kenapa kayak gitu? Nah, cuaca yang seperti itu bisa juga disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu nggak bagus buat kesehatan kita gitu, karena biasanya angin dari cuaca ekstrim ini itu bisa menyebabkan penyakit atau bisa bikin kita sakit. Selain itu misalnya hujan yang tadinya panas terus tahu-tahunya hujan, terus kita main hujan nih, nah kita bisa aja sakit setelah main hujan karena hujannya berasal dari cuaca ekstrim, bukan yang emang lagi musim hujan, bukan gitu. Jadi kalau misalnya lagi cuaca ekstrim atau ganti-ganti cuaca tiba-tiba, kalian harus jaga kesehatan. Cuaca ekstrim itu kan berubah-ubah, pasti ada penyebabnya dong. Penyebab yang pertama adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global ini artinya adalah keadaan di mana udara di sekitar kita atau di bumi ini menjadi lebih panas dari normalnya atau dari biasanya gitu. Kalian ngerasain kan akhir-akhir ini tuh Indonesia panas banget, apalagi yang bisa tahu ya, keadaan Indonesia itu paling panas di tahun 2019 kemarin. Itu panasnya itu tinggi banget gitu. Nah, pemanasan global atau global warming ini disebabkan oleh polusi udara salah satunya. Jadi kalau misalnya kalian lihat banyak kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 gitu, itu kan banyak ngeluarin asap gitu kan, asap kendaraan. Nah, itu dapat menyebabkan pemanasan global ini. Makanya kenapa kita disarankan untuk naik kendaraan umum aja supaya mengurangi pemanasan global, mengurangi asapnya gitu. Selain itu juga asap pabrik tuh. Kalau pabrik kan suka ada cerobong asapnya di atas tuh ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Gimana terus nih supaya nggak panas bumi ini, gimana caranya? Ya caranya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Terus udah gitu juga mengurangi penggunaan plastik juga tuh, karena kalau misalnya kita pakai plastik banyak-banyak, plastik itu nggak gampang rusak, nggak gampang hancur kalau meskipun kita buang di dalam tanah gitu loh, dia bakal lama awetnya gitu. Makanya kenapa banyak supermarket yang menyarankan kita untuk menggunakan goodie bag atau tas belanja gitu. Sekarang banyak kan tuh di supermarket ya kayak gitu, itu supaya mengurangi pemanasan global juga gitu. Banyak loh cara untuk mengurangi pemanasan global, kalian bisa tanya-tanya ke bunda juga atau lihat-lihat di Google gitu, banyak banget. Nah, penyebab yang kedua, penyebab perubahan cuaca ini adalah kondisi permukaan laut. Nah, kondisi permukaan laut ini nggak bisa kita tebak. Jadi bisa aja misalnya permukaan lautnya lagi tinggi, nih, maka curah hujannya pun akan meninggi, benar nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya permukaan lautnya rendah, maka curah hujannya pun akan rendah, dan itu nggak bisa kita tebak gitu. Makanya itu menjadi salah satu penyebab kenapa cuaca itu dapat berubah-ubah secara tiba-tiba gitu. Oke, tadi kita sudah belajar sedikit tentang cuaca. Kemarin juga kalian udah nonton videonya kan? Hari ini kita belajar lagi tentang cuaca, dan kita juga belajar tentang penyebab perubahan cuaca gitu. Sekarang Miss Yubi akan memberikan tugas. Yang pertama, kalian bisa buka di halaman 27 nih yang ini nih. Nah, di halaman 27 kalian bisa buka.
kalian bisa mengerjakan bagian ayo berdiskusi. Tapi sebelumnya kalian baca dulu cerita yang ada di sebelahnya, yang ini. Nah, baca dulu ceritanya, baru kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 5 di buku tugas. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas ayo berdiskusi di halaman 47 yang ini. Jangan lupa dibaca dulu cerita tentang hujan dan petirnya. Di situ kalian akan belajar perbedaan petir dan kilat. Baca dulu tulisannya baru dijawab soalnya. Ini juga dikerjakan di buku tulis. Dan yang terakhir kalian bisa lihat di halaman 52. Di halaman 52 itu ada soal latihan akhir subtema 1. Kalian bisa mengerjakan muatan bahasa Indonesia bagian PG-nya saja atau pilihan gandanya saja. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 di buku paket. Gak usah di buku tulis, di buku paket aja. Tinggal disilang-silang, oke? Sampai sini aja pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang gak ngerti, kalian bisa WhatsApp atau tanya langsung ke Miss Yudi. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, Miss Yudi mohon maaf dan terima kasih karena udah nonton sampai selesai. Semangat belajar di rumahnya. Saya Handala, alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Nyong.